Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ramadan, NIM 2018-023-0025, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan, Universitas Sang Tua Surabaya. Di sini saya mau menjelaskan PLTS untuk melengkapi nilai UAS mata kuliah pembangkit listrik. Di sini saya mengangkat PLTS. PLTS sendiri adalah pembangkit listrik menggunakan sinar matahari yang melalui sel surya. Nah, di sini pengertian sel surya sendiri adalah sebuah alat yang mengubah cahaya menjadi arus listrik dengan menggunakan efek fotolistrik. Sel surya pertama diciptakan oleh Charles Frisch pada tahun 1880. Pada tahun 1931, seorang insinyur Jerman, Dr. Bruno Ley, mengembangkan sel fotovoltaik menggunakan selenida perak di tempat oksida tembaga. Meskipun sel prototip selenium mengkonversi kurang dari 100% dari cahaya menjadi listrik, peneliti yang lain mengakui penemuan ini sangatlah penting. Setelah karya Russell Oil pada 1940-an, peneliti Gerald Pearson, Calvin Fuller, dan Daryl Chapin menciptakan sel surya silikon pada tahun 1954. Sel-sel surya awal biaya. Jadi sel-sel surya awal penemuan itu biayanya 286 US dollar per watt dan mencapai efisiensi dari 4,5 sampai 6%. PLTS. Jadi tadi sudah dijelaskan, pembangkit listrik tenaga surya merupakan jenis pembangkit energi listrik alternatif yang dapat mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Secara umum, ada dua cara pembangkit listrik tenaga surya untuk menghasilkan energi listrik. Pertama yaitu pembangkit listrik surya termal atau solar thermal power plants. Pembangkit listrik termal surya dapat bekerja dalam berbagai cara. Pembangkit ini juga biasa dikenal sebagai pembangkit listrik surya terkonsentrasi atau concentrated solar power plant. Tipe yang paling banyak digunakan adalah desain parabola cekung. Cermin parabola dirancang untuk menangkap dan memfokuskan berkas cahaya ke satu titik fokus seperti seorang anak menggunakan kaca pembesar untuk membakar kertas. Pada titik fokus tersebut terdapat pipa hitam yang panjangnya sepanjang cermin tersebut. Di dalam pipa tersebut terdapat fluida. Di sini gambar ada pipa fluida yang dipanaskan hingga temperatur yang sangat tinggi, seringkali di atas 300 derajat Fahrenheit atau 150 derajat Celcius. Fluida panas tersebut dialirkan dalam pipa menuju ke ruang pembangkitan energi listrik untuk memasak air, menghasilkan uap air, dan menghasilkan energi listrik. Yang kedua yaitu pembangkit surya fotovoltaik atau solar photovoltaic plants. Pembangkit fotovoltaik ini sangatlah sederhana. Beberapa panel surya dipasang sehingga membentuk array. Masing-masing panel akan mengumpulkan energi cahaya dan mengkonversikannya secara langsung menjadi energi listrik. Energi listrik ini dapat dialirkan ke jaringan listrik. Saat ini, pembangkit surya fotovoltaik masih jarang ditemukan. Hal ini dikarenakan pembangkit listrik surya termal saat ini lebih efisien untuk memproduksi energi listrik dalam skala besar. Di sini terdapat gambar yaitu panas matahari diserap oleh sel surya untuk mengkonversikannya dan
mengalirkannya ke sutet dan seterusnya ke rumah-rumah warga. Pembangkit surya fotovoltaik. Pembangkit jenis ini memanfaatkan sel surya untuk mengkonversikan radiasi cahaya menjadi energi listrik secara langsung. Versi lain dari pembangkit listrik surya termal adalah penggunaan tower listrik atau power tower. Tower listrik ini membuat pembangkit listrik surya termal menuju ke arah baru. Cermin disituasikan untuk memfokuskan radiasi cahaya ke satu titik fokus, yaitu sebuah menara tinggi, yang mana menara ini menerima cahaya untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap air. Cermin-cermin yang digunakan biasanya dikoneksikan ke sebuah sistem penjejakan atau tracking system cahaya, di mana sistem tersebut mengatur cermin agar selalu menghadap matahari. Tower listrik ini memiliki beberapa keuntungan, seperti waktu pembangunan yang relatif cepat. Dan setelah itu yaitu tipe sel surya yang akan dibahas saat ini. Tipe sel surya ditinjau dari konsep struktur kristal bahannya. Terdapat 3 tipe utama sel surya, yaitu sel surya berbahan dasar monokristalin, polikristalin, dan amorf. 3 tipe ini telah dikembangkan dengan berbagai macam variasi bahan, misalnya silikon, CIGS, dan CDTE. Berdasarkan kronologis perkembangannya, sel surya dibedakan menjadi sel surya generasi pertama, kedua, dan ketiga. Kebanyakan sel surya yang diproduksi adalah sel surya generasi pertama, yakni dari 90%, yaitu pada tahun 2008. Di masa depan, generasi kedua akan makin populer dan kelak akan mendapatkan bangsa pasar yang makin besar. European Photovoltaic Industry Association atau EPA memperkirakan pangsa pasar thin film akan mencapai 20% pada tahun 2010. Sel surya generasi ketiga hingga saat ini masih dalam tahap riset dan pengembangan, belum mampu bersaing dalam skala komersial. Prinsip kerja dan klasifikasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pembangkit listrik surya termal. Dalam pembangkit ini, energi cahaya matahari akan digunakan untuk memanaskan suatu fluida, yang kemudian fluida tersebut akan memanaskan air. Air yang panas akan menghasilkan uap yang digunakan untuk memutar turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik surya fotovoltaik. Pembangkit jenis ini memanfaatkan sel surya untuk mengkonversi radiasi cahaya menjadi energi listrik secara langsung. Prinsip kerja pada sel surya. Bahan sel surya sendiri terdiri dari kaca pelindung dan material adhesif transparan yang melindungi bahan sel surya dari keadaan lingkungan. Material anti refleksi untuk menyerap lebih banyak cahaya dan mengurangi jumlah cahaya yang dipantulkan. Semikonduktor P-type dan N-type terbuat dari campuran silikon untuk menghasilkan medan listrik. Saluran awal dan saluran akhir terbuat dari logam tipis untuk mengirim elektron ke perabot listrik. Cara kerja sel surya identik dengan piranti semikonduktor dioda. Ketika cahaya bersentuhan dengan sel surya dan diserap oleh bahan semikonduktor, terjadi pelepasan elektron. Di sini, apabila elektron tersebut bisa menempuh perjalanan menuju bahan semikonduktor pada lapisan yang berbeda,
terjadi perubahan sigma gaya-gaya pada bahan. Gaya tolakan antar bahan semikonduktor menyebabkan aliran medan listrik dan menyebabkan elektron dapat disalurkan ke saluran awal dan akhir untuk digunakan pada perabot listrik. Di sini selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga surya berskala rumah tangga. Jadi ini untuk rumah pribadi yang ingin menggunakan PLTS sebagai listrik di rumahnya. Di sini terdapat solar panel, controller, baterai, dan home power atau appliance. Pertama yaitu solar panel atau panel surya. Komponen-komponennya: alat untuk mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sebuah sel surya dapat menghasilkan tegangan kurang lebih 0,5 volt. Jadi sebuah panel surya atau solar cell 12 volt terdiri dari kurang lebih 36 sel. Dan yang kedua adalah charge controller, alat untuk mengatur arus dan tegangan yang akan masuk ke baterai. Tegangan dan arus yang masuk ke baterai harus sesuai dengan yang diinginkan. Bila lebih besar atau lebih kecil dari range yang ditentukan, maka baterai atau peralatan yang lain akan mengalami kerusakan. Selain itu, charge controller juga berfungsi sebagai penjaga agar daya keluaran yang dihasilkan tetap optimal, sehingga dapat tercapai maksimum power point tracking (MPPT). Charge controller secara umum melindungi dari gangguan seperti diterangkan seperti berikut. LVD, low voltage disconnect, apabila tegangan dalam baterai rendah 11,2 volt, maka untuk sementara beban tidak dapat dinyalakan. Apabila tegangan baterai sudah melewati 12 volt, artinya setelah di-charge oleh modul surya, maka beban akan otomatis dapat dinyalakan lagi atau reconnect. Yang kedua yaitu HVD atau High Voltage Disconnect, memutus listrik dari modul surya jika baterai atau aki sudah penuh. Listrik dari modul surya akan dimasukkan kembali ke baterai jika voltage baterai kembali turun. Yang ketiga yaitu short circuit protection, menggunakan electronic fuse atau sekring sehingga tidak memerlukan fuse pengganti. Berfungsi untuk melindungi sistem PLTS apabila terjadi arus hubung singkat baik di modul surya maupun pada beban. Yang keempat adalah reverse polarity, melindungi dari kesalahan pemasangan kutub plus atau min atau kutub negatif. Reverse current melindungi agar listrik dari baterai atau aki tidak mengalir ke modul surya pada malam hari. Yang selanjutnya yaitu PV voltage spike, melindungi tegangan tinggi dari modul pada saat baterai tidak disambungkan ke controller. Yang terakhir adalah lightning protection, melindungi terhadap sambaran petir sampai dengan 20.000 volt.
Di sini terdapat diagram instalasi pembangkit listrik tenaga surya skala rumah tangga. Sini ada charge controller, combiner, AC, breaker panel, power inverter, baterai bank. Sini inverter itu alat elektronika daya yang dapat mengkonversi tegangan searah DC menjadi tegangan bolak-balik AC. Baterai adalah perangkat kimia untuk menyimpan tenaga listrik dari tenaga surya. Tanpa baterai, energi surya hanya dapat digunakan pada saat sinar matahari. Dari diagram pembangkit listrik tenaga surya di atas, dapat diketahui bahwa beberapa panel surya diparalel untuk menghasilkan arus yang lebih besar. Kombiner digunakan untuk menghubungkan kaki positif panel surya satu dengan yang lainnya. Begitu pula untuk kaki negatifnya. Tegangan panel surya yang dihasilkan akan digunakan oleh charge controller untuk mengisi baterai, untuk menghidupkan beban perangkat dengan arus AC, seperti televisi, radio, dan komputer dan lain-lain. Arus baterai yang merupakan arus DC harus diubah terlebih dahulu menjadi AC dengan menggunakan inverter. Pada PLTS skala rumah tangga biasanya sering terjadi islanding. Islanding adalah terjadinya pemutusan aliran listrik pada jaringan distribusi yang dimiliki oleh perusahaan listrik ketika PLTS tetap bekerja. Hal ini dapat terjadi karena adanya kerusakan pada jaringan distribusi listrik. Agar tidak merusak PLTS, digunakanlah power conditioner. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi terjadinya islanding, dan dengan cara menghentikan kerja PLTS. Power conditioner biasanya menjadi satu dengan inverter. Kelebihan dan kerugian pembangkit listrik tenaga surya. Kelebihan pembangkit listrik yaitu cahaya matahari merupakan energi yang dapat diperbarui dan tidak akan habis. Oleh karena melimpahnya ketersediaan cahaya, inilah pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi pembangkit listrik alternatif yang dapat menggantikan energi-energi lainnya yang tidak dapat diperbarui seperti gas alam, batu bara, minyak, nuklir, dan lain-lain. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan pembangkit listrik yang bersih dan ramah lingkungan. Pembangkit ini hanya membutuhkan cahaya matahari sebagai komponen utama penghasil energi listrik. Selain itu, tidak ada limbah keluaran dari hasil proses pembangkitannya. Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga surya PLTS dapat menggantikan pembangkit listrik lain untuk mengurangi jumlah limbah keluaran yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan seperti nuklir dan batu bara. Umur pemakaian dari komponen penyusunnya seperti sel surya relatif panjang sehingga dapat dikatakan bahwa membangun pembangkit listrik tenaga surya merupakan suatu investasi jangka panjang. Karena bentuknya yang sederhana dan ringkas, maka pembangkit listrik tenaga surya mudah dalam pemasangan dan juga mudah dalam perawatannya. Jika dipasang secara individual, rumah yang berjauhan sekalipun tidak memerlukan jaringan kabel distribusi. Selain itu, gangguan pada sistem tidak mengganggu sistem lainnya. Dan ada kerugian pembangkit listrik tenaga surya. Proses pembangkitan hanya dapat dilakukan siang hari. Lebih buruk lagi, bila proses pembangkitan dilakukan pada musim penghujan. Langit seringkali ditutupi oleh awan, sehingga besarnya cahaya matahari yang akan dikonversi ke energi listrik tidak optimal. Yang kedua, kerugiannya yaitu
bahan pembuatan komponen pembangkit listrik tenaga surya masih berharga mahal, terutama untuk tipe sel fotovoltaik. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.